Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di studio sudah bersama kami Bapak Aryo. Kalau pemirsa ingat, tayangan kemarin adalah Pak Aryo ini yang ada di ujung telepon saat kasus yang kita tangani adalah bernama Ibu Mia. Pak Aryo ini adalah suaminya Ibu Mia yang sudah meninggalkan Ibu Mia karena beberapa alasan. Nah, untuk itu, karena alhamdulillah Pak Aryo sudah ada di studio, kita coba tanya langsung nanti ke Pak Aryo permasalahannya apa sebenarnya hingga ia memutuskan untuk meninggalkan istrinya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aryo. Terima kasih Pak Aryo sudah hadir bersama kami di Tawakal, dan kita ingin mendengarkan dari versinya Pak Aryo nih. Kalau Pak Aryo cerita ke kita tadi di awal, katanya memang ia setelah melakukan kekerasan sama istri. Cuma menurut Pak Aryo ada alasannya. Tapi kalau menurut saya apapun itu alasannya harus tanpa kekerasan kalau menurut saya. Baik, nanti kita ceritanya lagi Pak Aryo. Dan pemirsa, selain Pak Aryo, hadir juga bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, kalau masih ingat yang di ujung telepon ini, Pak Aryo ini orangnya di sini Iya, Pak Ustadz. alhamdulillah beliau Ya. hadir pada kesempatan ini dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan konfirmasi yang lebih bagus lagi. Amin, karena niat kita di sini adalah niat baik. Kalau bisa disatukan, satukan kembali. Kalau tidak pun harus dengan cara yang baik-baik ya Pak Ustadz ya. Baik pemirsa, dan langsung saja Pak Aryo. Pak Aryo kemarin di ujung telepon nggak mau bertemu sama Ibu Mia sama sekali, udah meninggalkan Ibu Mia. Alasannya katanya sakit hati ya. Boleh tahu sakit hatinya gara-gara apa? Sebenarnya saya tidak suka di upload begini Mas. Ya. Cuman karena udah dibuka duluan ya otomatis saya bisa coba ngomong. Oke, saya sih berharap di sini nggak ada rasa dendam untuk membalas karena kita niatnya ingin baik-baik ya. Silakan lanjutkan Pak Aryo. Saya diselingkuhin Mas dengan istri saya dengan kakak ipar saya Mas. Ya. Bertahun-tahun selama itu. Tapi baru ketahuan bulan-bulan kemarin Mas. Gitu. Jadi saya sakit hati sekali Mas. Iya. Yang kita ngerti kemarin juga Ibu Mia mengakui kesalahannya. Kalau soal itu nanti kita bisa tanya dengan Pak Ustadz. Tapi sebelumnya ini saya pengen tahu nih akar masalahnya sebelum kejadian itu. Karena Ibu Mia merasa setelah menikah Ibu Mia ini diperlakukan kasar sama Pak Aryo. Betul begitu? Kasar karena ada alasannya Mas. Gitu. Enggak tiba-tiba saya kasar juga gitu. Alasannya apa boleh tahu? Kan saya selama ini kan kerja Mas. Ya nyari kerja, tiba-tiba di PHK gitu Mas. Otomatis saya kan cari kerja ya Pak ya. Udah kesana kesini kerja, capek pulang gitu Pak. Tiba-tiba datang ke rumah bukannya disambut dengan baik gitu, malah diomel-omelin, dituntut ini itu Pak. Jadi saya kebawa emosi juga Mas. Bicara soal kezoliman nih Pak Aryo, kalau kemarin Ibu Mia cerita bahwa Pak Aryo setelah di PHK nggak punya duit, kemudian ngambil duitnya Ibu Mia dan dipakai buat berjudi. Betul Mas? Ada betulnya juga sih Mas. Karena saya stres ya. Karena stres? Stres Mas saya. Jadi istilahnya bingung lah saya mau ngapain Mas gitu. Di PHK terus nggak ada duit, terus nyari kerjaan sana sini nggak dapat. Jadi berlaku tidak baik juga Mas. Nah pada saat itu Mas melakukan berjudi itu tahu nggak sih sebenarnya itu salah? Saya tahu Mas itu salah Mas. Boleh tahu kenapa tetap dilakukan? Karena gimana ya? Karena saya juga bergaulnya dengan itu, jadi ngumpul dengan teman-teman yang lain juga Pak. Gitu. Oke, ini udah jawaban penting Mas Ustadz, bergaul dengan yang teman yang kurang baik. Jadi begini Mas Farid dan Pak Aryo ya, saya juga merasakan beberapa kali mendapat ujian tapi dalam versi yang berbeda. Jadi seharusnya sebagai orang beriman, orang beragama, ketika menghadapi ujian bukan kita menjauh dari Tuhan, tapi justru semakin mendekat, kita memohon petunjuk pada Tuhan, kita minta bimbingan pada Tuhan, kesulitan yang kita hadapi minta dibukakan jalannya. Caranya dengan apa? Kalau orang Muslim dengan sholat, dengan baca Quran, atau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi silaturahim ini ternyata membentangkan jalan kemudian untuk rezeki kita. Tetapi Pak Aryo tadi, mohon maaf, kemudian karena pergaulannya tadi tidak baik, maka otomatis akan terpengaruh. Jadi kenapa kita mendekat pada Tuhan? Sebab Allah Maha Ar-Razzaq yang berikan rezeki. Alam raya ini Allah ciptakan, Allah bentangkan rezekinya.
sekarang sedang diuji dalam himpitan ekonomi yang berat, maka kita minta, ya Allah, kami jangan dalam ujian berat gini, kami punya tanggungan keluarga, tapi anak kami perlu biaya, istri kami, bukakanlah jalan. Nah, dalam banyak penjelasan, inilah yang kemudian akhirnya apa? Pikiran kita menjadi agak jembar, agak fresh. Akhirnya kemudian kita bertemu orang, nanti akan dituntunkan banyak jalannya. Saya ada kisah menarik, Mas Farid. Ketika kami mengeluar dalam salah satu masjid, kemudian ternyata kami mendapati ada seseorang dari jamaah kok lama saya tidak menjumpai. Kemudian saya sempat bertanya. Singkat cerita, pada pagi itu datang dalam suasana muka yang tidak nyaman. Kemudian saya tanya, wahai saudaraku, apa yang terjadi dengan cerita kurang lebih seperti yang dialami oleh Mas Farid tadi, karena beliau kerja di wilayah Bekasi sana kemudian di PHK. Kemudian akhirnya saya teringat, saya beberapa yang lalu ada orang yang semisal yang menceritakan memerlukan seperti itu. Kemudian saya bilang, di sana ada memerlukan jenis pekerjaan seperti ini, memang rendahan, tapi tidak apa-apa lah, bertahap. Kira-kira mau nggak? Ternyata disambut, dia berterima kasih, sudah nggak apa-apa Ustaz, yang penting saya ada kerjaan, nanti lama-lama kan bertahap. Inilah salah satu contoh manfaat kita berkumpul dalam lingkungan yang baik, silaturahim tadi itu. Ketika kita silaturahim, ada celah, mungkin kan kalau kita hidup sendiri kan nggak tahu apa ya, tapi ternyata ketemu orang, oh ternyata Allah menitipkan kesempatan melalui orang tadi, jalanannya adalah dengan kita bertemu lah. Saya kira inilah Pak Aryo, ya mohon maaf, inilah jalan-jalan yang sebaiknya mesti harus kita kita buka, jalan-jalan semacam ini, insya Allah juga akan memberikan jalan lah. Ternyata yang sudah terjadi kan sudah lah, yang sekarang kan bagaimana ini, kemudian kalau kita pernah berbuat salah, bagaimana ini kemudian kita tutup kesalahan kita, kita buka lembaran kehidupan yang baru, mudah-mudahan Allah berkenan menerima ikhtiar kebaikan yang mau kita rintis, kan begitu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pak Aryo, sejauh ini Pak Aryo komunikasinya seperti apa sih sama istri? Kok bisa hal-hal seperti ini bisa terjadi gitu, Pak Ustadz? Pak Aryo pulang stres, istrinya nggak tahu, tapi Pak Aryo tiba-tiba marah. Artinya kan kalau menurut saya komunikasinya kurang baik nih. Seperti apa komunikasinya di rumah? Waktu saya masih kerja baik-baik aja, Pak. Baik-baik aja. Baik-baik aja sih. Saya penuhin kebutuhan dianya gitu, Pak. Baik-baik. Nah, setelah saya di PHK, istri saya berubah. Terlalu banyak tuntutan. Kan otomatis saya sebagai suami kan pusingnya, Mas ya. Uang nggak ada, tapi tuntutan banyak. Jadi timbul-timbulnya nggak bisa nahan emosi, Mas. Oke. Artinya gini, ada dua hal yang berbanding terbalik. Kemarin istri bilang Pak Aryo ini kurang sabar, sementara menurut Pak Aryo istrinya terlalu banyak nuntut. Ini artinya memang komunikasi di antara berdua ini nggak benar ya Pak Ustadz? Inilah saya kira Mas Farid, fondasi utama dalam keluarga yang tadi saya sebutkan, saling pemahaman, saling menerima keadaan masing-masing, saling memberikan support, memberikan dukungan. Karena ada kalanya suami itu sedang di karir yang bagus, dapat penghasilan yang bagus, mungkin suami istri keperluannya dan anaknya terpenuhi sehingga happy saja. Tapi ketika suami sedang diuji, sedang misalkan sedang PHK, terputus hubungan kerjanya, maka otomatis pendapatan bulannya tidak ada. Inilah yang kemudian seringkali memicu kekurangsabaran dari istri dan juga keuletan daripada seorang suami untuk melakukan ikhtiar lah. Tadi Pak Heru bercerita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tapi mungkin di rumah menghadapi semacam itulah. Inilah yang kemudian akhirnya menjadi benih-benih ketegangan dalam berumah tangga. Inilah saya kira pentingnya pengulangan. Yang kedua mungkin begini Pak Aryo, ya mohon maaf. Jadi kalau dalam bangunan di rumah tangga orang beragama itu kan seorang suami itu adalah imamnya, istri dan anaknya itu adalah makmumnya. Imam ini adalah memberikan keteladanan. Salah satunya apa? Ketika sedang diuji tadi, jadi seharusnya adalah saling menguatkan. Bagaimana jaringan penguatannya? Salah satunya adalah memanfaatkan media waktu ibadah. Apa dalam bentuk sholat? Mari kita sholat ini diuji, mudah-mudahan Tuhan bukakan jalan. Mama doakan, ayo anak-anak. Ini adalah salah satu jalan yang mesti dijelaskan. Karena Rasulullah SAW pernah diadui salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya ini berlama-lama di masjid nggak berani pulang ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang terjadi denganmu? Ya Rasulullah, aku dililit hutang. Kalau aku pulang lewat jalan ini, saya khawatir ketemu dengan orang yang minjami saya. Kalau lewat jalan kanan, takut ada orang minjami saya berada di sana. Akhirnya saya nggak berani pulang ya Rasul. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku. Kemudian Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Pada untayan yang terakhir ini, wa a'udzubika minal jubli wal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qaririjam. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari lilitan hutang dan dari ketakutan orang yang memberikan pinjaman padaku. Apa maknanya? Nabi memberikan bimbingan dan ternyata setelah Rasulullah mengajarkan ini, orang ini pulang. Dan tidak ada jalan tadi itu orang yang dipikirkan tadi akan menagih, tidak ada. Kemudian justru di kemudian hari orang yang memberikan pinjaman ini memberikan keleluasaan kepada sahabat yang memberikan pinjaman. Ya kemudian beliau menyampaikan, ya Rasulullah, aku merasa tenang setelah mendapatkan doa darimu. Lah,
Apa maknanya dalam konteks kisah ini? Kisah ini adalah memberikan penyemangat, spirit dalam kehidupan kita. Tidak ada orang itu yang mulus dalam jalan hidup, apalagi dalam keluarga. Pasti bahwa rumah tangga ini ada ujian yang sangat berat, tapi mesti harus dipikul. Dan orang yang beragama dituntun oleh panduan agama. Nah, mari kita ikuti, maka insya Allah Allah berikan jalan. Nah, bicara soal ujian yang paling berat dari rumah tangganya Pak Aryo dan Ibu Mia adalah Pak Aryo mendapat informasi bahwa Ibu Mia ini berselingkuh dengan kakak iparnya. Benar, Pak. Ya, saya pengen tahu nih Pak Aryo dapat informasi itu dari mana? Saya dapat informasi itu dari ibu saya, dari adik saya gitu Pak. Dari adik. Pak Aryo ngelihat sendiri mereka melakukan berhubungan gitu maksudnya? Soalnya pas kalau ketemu mereka lagi berdua nih ngobrol Pak, suka beda gitu. Terus kadang-kadang yang satunya pergi, yang satunya gitu. Pernah saya tanyain ke istri saya gitu, kan wajib saya nanya ya Pak. Iya. Saya nanya, malah dia balik marah Pak ke saya Pak. Oke. Gini, Pak Aryo, kalau dari pengakuan Ibu Mia kemarin justru ceritanya berbeda. Kalau menurut Ibu Mia saat itu minjem uang sama kakak ipar. Kemudian suaminya kakak iparnya tahu, memanfaatkan itu. Saya nggak Gimana? percaya itu Mas. Dia kan baru ketahuan 2 bulan ini ya Mas ya. 2 bulan ini nih, bulan-bulan inilah ketahuan. Terus dia cerita, loh kalau emang diancam, di apa gitu, berkosa gitu, di itu, ya Bo ya bilang gitu. Ini mah nggak pernah jujur gitu Mas. Iya, sekarang kita mau kemana? Aku pengen baju. Loh, Mia, ngapain kamu di sini? Katanya mau ke pasar. Loh, Mas Dito ngapain di sini berduaan? Gue pulang dulu ya. Mas, mau kemana Mas? Lu ngapain sama Mas Dito di sini berduaan? Gak ada apa-apa kok, Mas. Gue udah ngeliat lu sama Mas Dito berduaan di sini. Lu selingkuh ya sama Mas Dito? Kapan sih? Kamu tuh suka asal deh kalau ngomong kok nggak? Lu jawab yang jujur. Lu selingkuh sama kakak ipar gue? Apa-apaan sih, Mas? Malu tuh nggak sih diliatin banyak orang kayak gini? Lagian kamu tuh suka nyusahin aku aja deh. Udah nggak kerja, nggak punya uang lagi. Lu kok ngomong gitu, berani lu sama gue? Iya, biar kamu tahu kalau aku tuh capek hidup susah kayak gini, tau gak? Bukannya kamu cari kerja yang bener. Oh, sekarang lu berani ngomong kayak gitu? Bas, ih! Mia! Mau kemana kamu, Mia? Nah itu karena dia takut, karena di bawah ancaman. Kemarin juga udah kita ingetin sama Ibu Mia ya Pak Ustadz. Betul, Ya, kami Pak Ustadz udah menasihkan bilang. juga seperti yang Pak Heru tadi dalam bimbingan agama, orang itu terpaksa itu hanya sekali. Nggak boleh 2 ke 3 kali berikutnya saya. Iya. Yang kedua, mestinya harus cerita kepada suami ketika dalam qatar suami. Pertama, karena suami sebagai pelindung, dia pasti akan melakukan pembelaan ketika istri dalam Kan terdesak. wajibnya gitu, Pak. Iya. Yang ketiga, ternyata beliau mengatakan kami ada ketakutan karena kami kan memerlukan biaya hidup, sementara kami dipinjam. Kami katakan juga Pak Aryo bahwa cara apapun yang Ibu sampaikan ini tidak baik dan tidak dibetulkan menurut agama. Saya Itu bilang. berlangsung juga lama Pak. Iya, iya betul. Bertahun-tahun gitu. Iya, kami juga keras sekali, Pak. Kami Iya. memberikan Iya, bimbingan bertuntunan agama. Kami ingin bimbing, makanya kan kemarin Saya kita kesel itu karena bertahun-tahun kita Pak. nasihat betul. Kita nasihatkan untuk meminta maaf. Jadi jika jalan ini masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Tapi kalau misalkan jalan tidak bisa diperbaiki secara baik-baik, itu yang kita nasihatkan kemarin juga seperti itu. Jadi memang begini Pak Aryo ya. Memang ketika rumah tangga kemudian diterpa isu dan apalagi menjadi faktual dan kemudian menyaksikan dapat cerita mengenai selingkuh memang sangat berat. Ya. Karena Sakit, itu Pak, itu, Pak. sangat berat, karena itulah saya sangat memahami Pak, sangat memahami karena itu adalah menyangkut harga diri keluarga, nama keluarga lain-lainnya, dan karena itulah Al-Quran kan membimbing. Di dalam Al-Quran menjelaskan ketika ayat yang berkaitan wal musonat, jadi wanita-wanita baik yang menjaga, janganlah engkau tuduh melakukan, itu orang yang menuduh, tidak dibolehkan. Karena kalau tidak menghasilkan bukti, maksudnya ada menghadirkan saksi, maka kembali tuduhan perlu kepada kita hukuman dari Islam. Lah ternyata Pak Aryo tadi kan menjelaskan ini ada saksinya, ada apa yang bertanggungjawabkan, dan ternyata Bu Mia kemarin juga mengakui itu dan kemudian mengakui penyesalannya, ingin memperbaiki, kira-kira seperti itulah. Konteks itu ya kita jelaskan bagaimana tuntunan agama yang seharusnya yang harus dilakukan. Lah memang
memang kita juga menyesalkan kenapa sampai itu terjadi berlangsung lama, kemudian Pak Aryo tidak mengetahui, istri juga tidak menceritakan, terus kondisi yang lain-lain tadi itu kan. Jadi agama yang menuntun lah untuk penyelesaian secara baik-baik di antara kedua dalam kehidupan berumah tangga ini, antara Bumia sama Pak Aryo. Iya. Nah, Pak Aryo, alasan Bumia pinjam uang sama kakak iparnya Pak Aryo karena dia bilang adalah untuk kebutuhan sehari-hari, buat makan dia, buat makan Pak Aryo, buat makan anak. Itu mah alasan saja, Mas. Kenapa Pak Aryo bisa beranggapan kayak gitu? Soalnya kan kalau untuk makan mah masih bisa lah kalau untuk makan mah. Cuman untuk keperluan yang lain yang lebih gede gitu. Apa keperluan yang lebih gedenya memang? Mesti dia kan boros, Mas, orangnya. Seberapa uang yang saya kasihan habis terus, Mas. Sebelum waktunya dia udah habis gitu. Boros gitu, Pak. Sering beli baju, sering beli kosmetik yang mahal-mahal. Udah tahu kemampuan saya seperti itu, Mas, gitu. Nggak mungkin, Mbak, Bu. Dia dapat uang dari mana buat belanja-belanja baju? Kamu itu Aryo, kalau Mbak bilang nggak pernah percaya. Mbak tiap hari ngelihat dia beli baju baru terus kok. Iya, ibu juga lihat kok. Paling juga istri kamu tuh sekarang lagi belanja-belanja baju. Ah, ibu ngarang aja, sama aja kayak Mbak, nggak jelas. Ada ibu sama kakak. Lu dari mana lama banget? Aku dari pasar kok, Mas. Kok lama? Lu belanja-belanja baju ya? Apaan sih? Siapa yang belanja? Aku tuh cuma beli kebutuhan buat sehari-hari doang kok. Itu yang di belakang lu apa yang umpetin itu? Ini cuma sayuran aja. Diperiksa aja deh, itu pasti baju baru lagi kan? Coba lihat sini. Apaan sih, Mas? Diam aja ngapa? Lah ini apa? Ini apaan ini? Bohong aja lu. Asal istri. Lu udah tahu keuangan lagi susah, lu malah ngambur-ngamburin uang buat beli belanja-belanja. Apa sih? Ampun, Mas. Siapaan sih lu kayak lu? Mas. Udah ya, tinggalin aja tuh. Mas. Nggak tahu diri. Mas.